Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah kita yaitu rekayasa gempa. Langsung saja kita ke rencana pembelajaran dalam satu semester ke depan dalam bentuk kontrak perkuliahan. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan itu ada beberapa poin-poin penting ya. Yang pertama adalah mempelajari bumi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lempeng tektonik, kemudian gempa bumi, kemudian proyeksi stereonet, kemudian gelombang gempa, kemudian intensitas dan magnitudo gempa. Kita konstruksi gedung, maka nanti akan fokus terhadap struktur gedung akibat adanya atau akibat dari gempa yang pernah terjadi atau akan terjadi. Kemudian kita akan menggambarkan respons spektra, menghitungnya dan menggambarkannya ya, sehingga nanti bisa digunakan respons spektra tersebut dalam analisis struktur gedung terhadap beban gempa. Nah, apa saja capaian pembelajaran kita? Di minggu pertama yaitu hari ini kita akan mengetahui kontrak kuliah dan sistem penilaian dari mata kuliah rekayasa gempa ini, kemudian sedikit akan mengenalkan tentang apa itu rekayasa gempa, dan pokok bahasanya itu yang pertama ya perjanjian prakuliah, kemudian pendahuluan rekayasa gempa. Kemudian di minggu kedua diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang bumi, lapisan-lapisan penyusun bumi, dan potensi kejadian gempa di dunia, dan terutama spesialnya di Indonesia atau di daerah-daerah mana saja jalur-jalur gempa yang ada di Indonesia. Nah, pokok bahasannya itu nanti bumi, kemudian struktur dari lapisan bumi, dan potensi gempa di dunia dan juga di Indonesia. Nah, minggu ketiga keempat diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori lempeng tektonik dan apa yang menyebabkan lempeng tersebut mampu bergerak, serta mahasiswa mampu menjelaskan tentang pergerakan lempeng tektonik. Kok bahasanya adalah teori lempeng tektoniknya, kemudian gerakan lempeng tektonik, dan jenis-jenis dari gerakan lempeng tektonik. Selanjutnya, pembahasannya adalah tentang gempa bumi. Itu akan kita laksanakan di minggu kelima dan minggu keenam. Nah, capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis gempa apa saja, kemudian bagaimana mekanisme kejadian gempanya, dan pengertian patahan atau sesar atau fault ya, dan jenis-jenisnya apa saja, dan mengetahui sumber gempa di Indonesia itu di mana saja. Pokok bahasannya nanti akan membahas tentang jenis-jenis gempa, bagaimana mekanismenya, kemudian istilah-istilah dalam kegempaan, dan juga mengenai patahan atau sesar atau fault ya. Di minggu ketujuh, kita akan membahas tentang stereonet, sehingga mahasiswa diharapkan mampu membaca dan menjelaskan apa itu proyeksi stereonet pada peta gempa. Selain itu, dia juga harus mampu menggambarkannya dalam peta gempa. Jadi pokok pembahasannya adalah tentang proyeksi stereonet itu sendiri, kemudian bagaimana cara menggambarkan stereonetnya. Di minggu ke-8 ujian tengah semester akan kita laksanakan bersama secara bersama-sama ya. Untuk minggu ke-9 dan ke-10 kita akan fokus membahas tentang gelombang gempa. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis gelombang gempa dan karakternya masing-masing. Kemudian mampu menentukan letak dari sebuah kejadian gempa. Nah, pokok bahasannya mengenai jenis-jenis gelombang gempa, kemudian karakter tiap gelombang gempa, dan penentuan letak dari epicenternya. Nah, di minggu ke-11 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis skala gempa, mampu mengukur dan menghitung skala intensitas dan magnitudo serta energi dari kejadian gempa. Skala intensitas gempa, skala magnitudo gempa, dan energi gempa. Di minggu selanjutnya, pokok bahasanya adalah pembelajaran dari gempa-gempa terdahulu yang pernah terjadi di dunia dan lebih fokusnya di ya.
jenis kerusakan struktur gedung akibat beban gempa ya. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui jenis kerusakan dan kegagalan struktur gedung akibat gempa sehingga dia mampu mencegahnya ya, atau lebih berhati-hati dalam melakukan perhitungannya. Di minggu ke-13 dan ke-14, nah untuk menggambarkan respons spektra ini dibutuhkan peta gempa Indonesia, kelas dan faktor situsnya, klasifikasi operasional, kemudian kategori kinerja seismik, dan faktor modifikasi respons. Nah, jadi capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur perencanaan gedung terhadap beban gempa dan menghitung serta menggambarkan respons spektra. Nah, di minggu terakhir sebelum ujian akhir semester, fokus terhadap perhitungan dari gaya gempa rencana. Diharapkan mahasiswa mampu hitung dan menganalisis gaya gempa yang bekerja pada struktur gedung. Nah, kita akan membahas tentang sistem dan metode pembelajaran dalam satu semester ke depan. Kuliah kita akan diadakan secara online, ya karena pandemi COVID-19 ya, dengan menggunakan beberapa platform. Beberapa diantaranya yaitu Sipadi, official dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini kita akan absensi manual. Kemudian nanti di Sipadi kita akan gunakan untuk sebagai platform dalam pengumpulan tugas-tugas. UTS dan UAS juga akan diadakan menggunakan platform ini. Kemudian di Google Meet platform ini digunakan sebagai kuliah interaktif tatap muka kita setiap minggunya. Selanjutnya grup WhatsApp yang sudah kita bentuk sebelum sebagai alat diskusi tentang materi kuliah di luar jam tatap muka. Kemudian Google Classroom. Nah, Google Classroom untuk tugas-tugas yang sifatnya size-nya besar, karena di Sipadi masih terbatas ya, ukuran file yang bisa dikirimkan masih sangat terbatas. Metode pembelajaran kita ya ceramah, ya saya memberikan materi kepada kalian, kemudian nanti diakhiri dengan diskusi dan diikuti juga dengan latihan. Jadi latihannya ada yang berupa latihan mandiri ataupun nanti latihan kelompok. Selanjutnya, nah ketentuan dari bobot penilaian untuk ujian mid atau semester ya, ujian mid semester ya atau NM ya. Bobot penilaiannya nilai NM itu sama dengan 0,5 dikali nilai tugas ya. Nilai tugas dari pertama sampai ke N, jadi tergantung tugasnya ada berapa. Kalau 3 maka tugas 1, tugas 2, tugas 3 dibagi 3, seperti itu, dikalikan 0,5 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan nilai saat UTS, dengan bobotnya itu 50% dari nilai UTS dan 50% dari nilai tugas-tugas. Untuk ujian akhir semester, nilai bobot penilaiannya 0,5 dari seluruh tugas, ya dari sebelum UTS ya, jadi dari awal, kemudian nilai UTS yang sudah dikerjakan dikalikan 0,2 dan 0,3 dari nilai ujian akhir semester. Dengan bobot tugasnya tadi 50% keseluruhan tugas, 20% dari nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS. Terakhir, referensi. Referensi yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan. Yang pertama adalah SNI kodenya 1726 tahun 2019. Ya, mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Dari sumber lain yaitu Seismologi Teknik dan Rekayasa Kegempaan oleh Pak Wirodi Kromo tahun 2012. Kemudian tambahan dari buku pengantar dinamika tanah dan rekayasa gempa oleh Pak Masyur Irsyam tahun 2012. Selanjutnya materi tambahan itu dari Geotechnical Earthquake Engineering oleh Kramer, ya pengarangnya adalah Kramer tahun 1996. Ya, sekian untuk penyampaian kontrak kuliah, kita akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu
di pertemuan minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai rekayasa gempa ya, lanjutan dari minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan mempelajari materi tentang gempa bumi. Yang akan kita bahas itu ada 5 tentang gempa bumi. Yang pertama adalah pengertian gempa bumi, kemudian jenis-jenis gempa, mekanisme kejadian gempa, posisi pusat gempa, sesar atau patahan ya, fault. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 2 materi. Ini semua adalah materi tentang gempa bumi. Nah, untuk hari ini di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian gempa bumi, dan yang kedua adalah jenis-jenis dari gempa bumi. Baik, lanjut saja kita ke bagian pengertian gempa bumi ya. Oke. Nah, apa itu gempa bumi? Nah, beberapa pengertian gempa bumi dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber itu ada yang menyatakan bahwa gempa bumi adalah getaran dari bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dan biasanya sebagai akibat perpindahan batuan sepanjang patahan. Gempa bumi juga merupakan gerakan tiba-tiba atau getaran di bumi yang disebabkan oleh pelepasan tiba-tiba dari regangan yang terakumulasi. Getaran gempa bumi atau energi seismik yang disebabkan oleh perubahan tegangan mendadak atau tergelincir tiba-tiba pada suatu patahan atau aktivitas vulkanik atau magmatik ya. Dan gempa bumi juga merupakan getaran bumi yang dihasilkan oleh pelepasan energi yang cepat. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa gempa bumi adalah bergetarnya permukaan tanah karena pelepasan energi secara tiba-tiba akibat dari pecah atau selipnya massa batuan di lapisan kerak bumi. Di slide itu juga ada yang menyatakan bahwa gempa bumi merupakan suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Nah, dari beberapa pengertian gempa bumi ini yang berasal dari berbagai sumber disimpulkan ya bahwa gempa bumi merupakan suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya permukaan tanah karena pelepasan energi secara tiba-tiba akibat dari pecah atau selipnya massa batuan di lapisan kerak bumi dengan berbagai intensitas. Nah, itu merupakan gabungan dari seluruh atau beberapa pengertian gempa bumi yang ada dari berbagai sumber yang saya ambil ya. Nah, bagaimana dengan kejadian gempa, terutama gempa tektonik ya, yang besar yang pernah terjadi di dunia? Nah, minggu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lempeng tektonik dan juga kita sudah membahas tentang gelombang gempa. Nah, ini kita akan masuk dengan gempa buminya. Ada beberapa kejadian-kejadian gempa bumi yang cukup besar ya, yang pernah terjadi di dunia kurang lebih sekitar 15 sampai 16 tahun terakhir lah ya. Yang di Indonesia pada tahun 2004, dimulai dari pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember dengan magnitudo 9 skala Richter ya, di Aceh dan Sumatera Utara ya. Waktu itu terasa sampai ke Sumatera Utara getarannya. Kemudian tahun 2005 sekitar tanggal 8 Oktober sebesar 7,6 skala Richter. Dilanjutkan pada tahun berikutnya tahun 2006 itu di Asia Selatan ya.
tahun 2006 pada tanggal 27 Mei tahun 2006 ya, sebesar 5,9 skala Richter di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitaran Jawa Tengah. Dilanjutkan di tahun berikutnya di Bengkulu pada tanggal 12 September tahun 2007 sebesar 7,9 skala Richter, 2008 di Sichuan, China, kemudian di Sumatera Barat tahun 2009 tanggal 30 September ya sebesar 7,6 skala Richter, kemudian 2010 di Haiti, selanjutnya 27 Februari di Chili ya di tahun yang sama, kemudian di tahun 2011 di Jepang dengan adanya tsunami juga, diikuti dengan tsunami tanggal 11 Maret 2011 sebesar 9 skala Richter ya. Kemudian tahun 2012 di sepanjang Pulau Sumatera ya, mulai dari Aceh terasa ya bergetarnya berurutan gitu tanggal 11 April 2012, kemudian di Mentawai ya Sumatera Barat, dan ada tsunami juga tahun 2016 ya. Jadi ada sekitar 4 tahun jenjangnya ya, ini di sekitaran Indonesia ya. Kemudian yang besar kemudian tahun 2018 di Lombok dan tahun 2018 di Sulawesi juga. Nah jadi dari semua kejadian ini terlihat bahwa jalur gempanya itu kelihatan ya, seperti yang kita sudah terangkan, yang sudah saya terangkan di minggu sebelumnya, yang sudah kita dapatkan ya, bahwa ada jalur gitu, ada jalur gempa yang memang dari tahun ke tahun itu seperti berulang begitu, kejadiannya berulang seperti itu dan berurut ya. Ada yang berurut juga, ada yang acak juga, tapi rata-rata itu seperti berurut seperti itu. Jadi ketika kejadian gempa terjadi di satu posisi, kemudian mengalir ke posisi kedua, ketiga, dan seterusnya berulang lagi seperti itu ya, menunjukkan bahwa adanya pergerakan bumi, pergerakan lempeng tersebut. Kemudian nah ini kejadian gempa tektonik besar ya yang pernah terjadi di Indonesia ya pada tahun 2004 tadi ya, 2005 nah di Nias, kemudian 2006, 2007 ya. Nah ini yang di Indonesia ya, yang tadi di dunia. Nah itu berurut-urut, ada bisa dilihat sendiri mulai dari Aceh, Nias, Jogja, kemudian ada di Bengkulu, Sulawesi, Padang Pariaman, daerah Padang ya, kemudian di Mentawai, hampir seluruh Pulau Sumatera tahun 2012, kemudian di Aceh, Mentawai lagi, Lombok, Sulawesi ya tahun 2018. Nah jadi dalam mencatat kejadian gempa tersebut ada namanya alat pencatat, namanya seismograf ya, merupakan alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi besarnya gempa bumi atau getaran ya. Jadi nanti ini adalah keadaan posisi perletakan seismograf tersebut ya, awalnya sebelum ada getaran, dan ini ketika ada getaran, maka semakin besar getarannya, angka yang ditunjukkan pada seismograf pun semakin besar. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang jenis-jenis gempa. Nah, ada beberapa jenis gempa ditinjau dari penyebabnya yang kita ketahui. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik umumnya paling besar dibanding dengan jenis gempa yang lain. Gempa ini erat sekali hubungannya dengan aktivitas lempeng tektonik baik skala regional maupun global. Gempa ini yang paling banyak merusak ya, menimbulkan kerusakan baik pada struktur gedung maupun pada maupun mampu menyebabkan bencana alam lainnya, diikuti oleh bencana alam lainnya. Bisa jadi seperti tsunami ataupun bisa jadi longsor ya pada daerah-daerah lereng bisa juga. Nah, getarannya kuat ya, mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Nah, gempa ini yang paling berbahaya gitu ya, yang tingkatannya itu benar-benar berbahaya. Kemudian gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat adanya aktivitas
magma, aktivitas gunung berapi yang meletus ya, ataupun bergetar ya, ataupun siap-siap akan meletus seperti itu. Nah, apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga menimbulkan terjadinya gempa bumi. Jadi getaran gempa buminya disebabkan oleh akibat meletusnya gunung berapi yang terasa, dan hanya terasa di daerah-daerah sekitar gunung berapi tersebut. Selanjutnya ada gempa ledakan atau explosion. Nah, gempa ini disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan, dinamit, nuklir dan lain sebagainya yang berbentuk ledakan lah seperti itu. Kemudian gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah terjadi pada daerah pertambangan ya, jarang terjadi dan lebih bersifat lokal akibat ada aktivitas di bawah atau membuat terowongan seperti itu sehingga terjadi runtuhan. Nah, getarannya itu terasa seperti itu ya. Nah, sementara gempa ditinjau dari kedalamannya, itu ada gempa dangkal, gempa sedang, dan gempa dalam. Ya, gempa dangkal itu letak hiposentrumnya atau letak fokusnya kurang dari 70 km ya. Minggu sebelumnya kita sudah didapatkan materi tentang apa itu fokus ya, dari permukaan bumi kurang dari 70 km, dan ini menimbulkan kerusakan yang paling besar karena dekat dengan permukaan bumi. Kemudian gempa sedang atau menengah, ini letak fokus atau hiposentrumnya mulai dari 70 sampai 300 km. Nah, ini umumnya menyebabkan kerusakan yang jauh lebih ringan gitu. Getarannya pun tidak terlalu terasa di permukaan bumi. Yang selanjutnya gempa bumi yang kedalamannya jauh lebih dari 300 km hiposentrumnya. Nah, ini hampir tidak terasa oleh manusia, bahkan mungkin tidak terasa sama sekali karena dia sangat jauh dan tidak berbahaya. Nah, begitu materi kita pada hari ini mengenai tentang gempa bumi ya, pemanasan awal. Tadi adalah tentang pengertian dari gempa bumi, kemudian jenis-jenis gempa berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Baik, minggu depan akan kita lanjutkan dengan mekanisme kejadian gempa. Sekian materi singkat kita tentang perkenalan gempa bumi. Demikian kuliah hari ini, akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.